Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Denny Gunawan di Jalan-Jalan Review Properti. Hari ini saya sedang berada di kawasan Klojen, Kota Malang ya, di mana kawasan ini dikenal dekat dengan area pusat Kota Malang, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut mereview rumah yang ada di belakang saya ini, teman-teman. Menariknya, untuk rumah di belakang saya ini sudah berusia lebih dari 1 abad. Dan lebih tepatnya, rumah ini sudah ada sejak tahun 1924. Wow, cukup lama ya. Dan nantinya untuk rumah ini selain disewakan juga dijual. Untuk perihal harganya nanti saya akan spill di akhir video. Oke, daripada kalian penasaran ingin tahu seperti apa bangunannya, yuk kita langsung review rumahnya. Let's go. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah masuk di area halaman depan rumahnya ya. Untuk rumah di belakang saya ini berdiri di atas lahan sebesar 891 meter persegi dengan dimensi 20 x 44,5 meter. Sedang untuk luas bangunan sendiri sebesar 600 meter persegi teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk rumah ini sudah ada sejak tahun 1924 ya. Namun, rumah ini pastinya sudah melewati beberapa kali renovasi pemeliharaan teman-teman. Tapi menariknya untuk rumah ini masih tetap menjaga dan mempertahankan elemen klasiknya. Kita bisa lihat di bagian belakang saya, di bagian atas terdapat semacam tulisan 19 Gustavine 24. Nah, Gustavine di sini ini adalah nama dari rumah ini teman-teman, karena diperuntukkan untuk guest house ya untuk saat ini. Kita bisa lihat di bagian kanan juga terdapat nama lengkapnya, Huis van Gustavine. Sangat menarik ya. Untuk tampilan depannya juga masih bernuansa klasik dan juga sudah dipercantik ya dengan adanya tanaman hijau di bagian depan saya ini. Kemudian untuk area carport juga sangat besar sekali teman-teman. Di bagian depan saya ini, untuk area carportnya bisa muat hingga 6 mobil. Kemudian juga masih ditambahkan garasi dalam ya, berada di samping kanan dan juga kiri saya teman-teman di sana. Nah, berhubung untuk rumah ini, bagian pagar depannya juga terbagi dua ya, ada di sisi kanan dan juga sisi kiri. Kita bisa lihat teman-teman, untuk tampilan bagian pintu dan juga jendelanya juga sangat klasik ya. Terdapat kaca patri di sana, tampilan semakin mewah lagi. Oke, mungkin sebelum saya tunjukkan bagian dalamnya, mungkin saya mau lihatkan dulu untuk area carport dalam sebelah kanan saya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah masuk di garasi dalam sisi kanan ya. Untuk garasi dalam sisi kanan ini bisa muat hingga 2 mobil. Sedangkan kalau sisi kiri nantinya bisa muat hingga 6 mobil lagi teman-teman. Jadinya sangat banyak sekali ya. Untuk bagian lantai di garasi ini juga masih menyatu dengan area carportnya, jadi menggunakan batu alam teman-teman. Nah di sini menariknya adalah di bagian kiri saya terdapat frame foto ya. Ini adalah para pengunjung yang pernah menginap di guest house ini teman-teman. Di sini terlihat banyak sekali turis asing ya yang sudah sempat menginap di guest house ini. Dari garasi dalam ini kita lihat juga terdapat beberapa akses ya. Di belakang saya terdapat akses model arch itu menuju ke area servis ya, seperti kamar pembantu dan juga gudang dan masih banyak lainnya. Mungkin dari arah garasi ini kita coba lihat langsung untuk bagian dalam rumahnya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini saya masuk di area pertama rumahnya ya. Untuk area pertama di sini bisa saya sebut sebagai area foyer teman-teman. Kita bisa lihat untuk area foyernya sangat cantik sekali ya. Ini nuansanya memang bukan klasik kolonial ya, tapi ke arah klasik modern. Kita bisa lihat di bagian dindingnya juga di cover full dengan wallpaper dengan model klasik teman-teman. Nah, di bagian depan saya ini juga terdapat sebuah meja dengan bentuk lingkaran model klasik yang membuat tampilan area foyer juga menjadi lebih mewah lagi. Ditambah dengan adanya lampu gantung yang sangat cantik ya di bagian tengah ruangannya. Kemudian yang mencuri perhatian saya adalah di bagian lantainya di sini teman-teman. Ini menggunakan lantai teraso zaman dulu yang masih dipertahankan ya. Dan menariknya masih terdapat semacam frame yang mengitari di area bagian foyernya teman-teman. Nah, kemudian di bagian belakangnya di sini juga masih ditambah semacam perabot yang cukup unik ya.
Di kanan saya terdapat lemari untuk kalian bisa taruh pernak-pernik hiasan dengan model box telepon di negara Inggris. Kemudian di sisi kanan juga terdapat meja TV dengan model klasik, teman-teman. Sedang di depan saya masih terdapat tempat duduk di bagian sisi kiri dan juga kanan dengan model klasik ya. Dan yang menarik perhatian saya juga ada di bagian pintu dan juga jendelanya. Berhubung di sini bagian pintu dan jendelanya dia menggunakan kaca patri ya yang masih dipertahankan. Tampilannya sangat cantik sekali, teman-teman. Dari area foyer ini juga terhubung dengan 3 ruangan lainnya, teman-teman. Di sisi kanan, kiri, dan juga di belakang saya. Mungkin kita lihat dulu untuk area yang ada di kiri saya, teman-teman. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang ini saya masuk di kamar pertama di guest house ini ya. Bisa kita lihat untuk dimensinya ini sangat lega, teman-teman. Karena memang rumah zaman dahulu untuk areanya juga dibikin memang cukup besar ya. Kita bisa lihat di depan saya terdapat bed dan juga bench dengan model yang sangat cantik ya. Kemudian di sisi kanan masih terdapat sofa dan juga meja rias dengan model klasik. Kemudian untuk bagian lantainya bisa kita lihat masih dipertahankan ya hingga saat ini. Ini modelnya juga masih sama dengan adanya frame yang mengitari di area kamarnya. Kemudian bagian dindingnya di sini juga dipercantik dengan PVC motif marble yang membuat kamar ini menjadi lebih mewah lagi ya. Ditambah dengan adanya ornamen hiasan yang sangat cantik dan juga untuk kamar ini sudah dilengkapi dengan AC, teman-teman. Sedang untuk bagian plafon di sini juga masih dipertahankan ya dari zaman dulu, ditambah dengan adanya lampu gantung yang sangat cantik membuat di area kamar ini terlihat lebih mewah lagi. Kemudian di bagian pintu dan juga jendelanya juga masih menggunakan kaca patri, teman-teman. Untuk bukaan jendela juga sangat besar ya yang langsung mengarah ke bagian sisi carportnya. Oke, mungkin dari kamar pertama kita coba lihat ya untuk kamar yang berada di seberang kamar ini, teman-teman. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah masuk di kamar keduanya ya. Dari segi tampilan juga tidak terlalu berbeda dengan kamar sebelumnya. Di sini hanya pembedanya adalah bagian bednya, teman-teman, sudah terdapat 2 ya dengan ukuran 180 dan juga 120. Untuk bagian lantai di sini untuk motifnya juga sama, masih terdapat frame yang mengitari di bagian kamar keduanya. Kemudian bagian dinding di sini juga masih menggunakan PVC model marble, hanya pembedanya warnanya di sini lebih putih, teman-teman. Kemudian di bagian atas belakang saya ini juga masih diberikan AC. Sedang untuk bagian plafon di sini bisa terlihat ya masih dipertahankan dan ditambah dengan adanya lampu gantung klasik. Tampilan jadi semakin cantik ya. Di sisi kiri depan saya ini juga masih terdapat meja rias dan juga ada tempat untuk kalian bisa taruh barang ya. Sedang di sisi kanan nantinya terdapat gantungan pakaian dan juga ada televisi. Sedang untuk bukaan pintu dan juga bukaan jendela di sini dia menggunakan kaca patri, teman-teman. Bukaan jendela yang cukup besar yang langsung mengarah ke bagian sisi depan rumahnya. Ada yang menarik di kamar ini yaitu di sebelah kiri saya terdapat pintu tembusan untuk menuju ke bagian sisi kamar selanjutnya. Tapi sebelum itu saya ingin tunjukkan dulu untuk area tengah rumah ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang ini saya masuk di area tengah rumah induknya ya. Untuk area tengah rumah induknya ini difungsikan sebagai area ruang makan yang bercampur dengan area pantry. Kita bisa lihat tampilannya masih sangat cantik dan juga klasik ya. Di depan saya terdapat meja makan yang bisa muat hingga 6 orang. Di sini untuk tampilan meja dan kursinya juga masih klasik, teman-teman. Kemudian di sisi kanan juga masih terdapat 2 tempat duduk santai dengan model klasik, ditambahkan dengan adanya sebuah kabinet lemari untuk kalian bisa taruh pernak-pernik hiasan ya. Tampilannya juga masih sangat cantik. Untuk di bagian lantainya di sini bisa kita lihat, teman-teman, untuk pola dan juga motifnya hampir mirip dengan bagian kamar-kamar sebelumnya ya. Warna juga masih kekuningan dan juga masih terdapat frame yang mengitari di area ruang makannya. Kemudian untuk bagian pintu tembusan di sini dan juga jendela juga masih sama ya menggunakan kaca patri. Untuk bagian jendela juga cukup banyak, teman-teman. Di sisi kiri terdapat 2 dan juga di belakang saya masih terdapat 1 bukaan jendela yang sangat besar ya yang langsung mengarah ke bagian halaman belakangnya. Pastinya untuk pencahayaan dan penghawaan di area tengah ini juga sangat bagus, teman-teman. Kemudian di bagian belakang saya ini bisa kita lihat terdapat pantry dengan bentuk klasik yang sangat cantik ya. Warnanya full putih. Kemudian juga masih terdapat island.
Kita bisa lihat juga untuk bagian plafonnya masih dipertahankan dan ditambah dengan adanya dua lampu gantung yang modelnya ini juga sangat unik ya. Dari area ruang tengah ini juga terdapat dua akses teman-teman, akses pintu menuju ke bagian belakang rumahnya dan juga ada satu akses pintu untuk menuju ke kamar ketiganya. Kita coba lihat ya untuk kamar ketiganya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah masuk di kamar ketiganya ya. Untuk kamar ketiga ini dimensinya cukup lega teman-teman, berhubung di sini bisa tersedia dua bed dengan ukuran 180 ya. Untuk bagian lantai juga masih sama dengan kamar-kamar sebelumnya, hanya bagian dindingnya di sini semuanya full di cover dengan wallpaper teman-teman. Untuk bagian plafon juga masih tetap dipertahankan, ditambah dengan adanya lampu gantung yang sangat cantik ya. Kemudian di kiri saya, di sana terdapat pintu tembusan untuk menuju ke kamar kedua tadi teman-teman. Nah, sedangkan di depan saya masih disediakan meja rias dan juga tempat untuk kalian bisa taruh barang-barang kalian ya. Dan juga sudah tersedia TV dan juga AC. Sedang untuk bukaan jendela juga cukup besar, berada di sisi kiri di sini yang langsung menghadap ke bagian garasi dalamnya. Nah, di depan saya ini juga terdapat akses pintu untuk menuju ke area halaman belakangnya teman-teman. Mungkin dari area kamar ketiga ini kita coba lihat untuk halaman belakangnya kira-kira seperti apa ya. Nah teman-teman, sebelum saya tunjukkan untuk area halaman belakangnya, di sebelah kanan saya terdapat semacam dapur mini, kemudian di belakangnya masih terdapat akses bukaan pintu untuk menuju ke garasi dalam dan juga area servis tadi teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ini juga terdapat 3 kamar mandi sharing ya, yang mungkin ini difungsikan untuk para pengunjung yang menginap di guest house ini teman-teman. Ada yang menarik teman-teman di bagian belakang ini, yaitu di bagian lantainya ya. Di sini untuk bagian lantai terlihat klasik, tapi ini bukan bawaan dari rumah lawas ini teman-teman. Melainkan owner pesan langsung dari Yogyakarta dengan jangka waktu sekitar 7 bulan. Oh, cukup lama ya. Tapi bisa kita lihat tampilannya juga sangat estetik dan cantik dan sesuai dengan konsep rumah ini. Oke, mungkin kita lihat untuk di bagian koridornya ini teman-teman. Untuk bagian koridor di sini terlihat sangat panjang ya, hingga ke bagian sisi belakang di sana. Menariknya untuk bagian dinding belakang area servis tadi teman-teman, di sini didekor dengan sangat cantik ya. Ini dibuat dengan seakan-akan terdapat bangunan. Pastinya ini juga sangat cantik dan sesuai dengan tematik di rumah ini ya. Dan juga menyatu dengan konsep yang ada di bagian lantainya ini. Di sini juga terdapat semacam tempat duduk santai cukup banyak. Kemudian di bagian belakang sana nantinya juga difungsikan sebagai area ruang makan teman-teman. Di samping area ruang makan, terdapat area dapur kotor yang bagian depannya didesain menyerupai sebuah kafe dengan konsep yang unik dan menarik. Kemudian di depan saya ini juga terdapat jalanan selasar untuk menuju ke arah garasi dalam yang berada di sisi kiri rumah ini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di area spot paling menarik di rumah ini ya. Di area halaman belakangnya, di sini terdapat kolam ikan koi, kemudian sudah dipercantik dengan adanya elemen dekoratif yaitu jembatan mini teman-teman. Selain itu ditambahkan juga tanaman hias yang sangat cantik ya di bagian dinding dan juga di area tamannya, yang membuat suasana area belakang ini menjadi lebih sejuk dan juga asri. Selain itu, di depan saya juga terdapat sebuah gazebo cantik ya. Nantinya para pengunjung bisa ngobrol santai di area situ. Nah, selain itu, di bagian atas di sini, ternyata rumah ini juga memiliki lantai 2, teman-teman. Bagian pilarnya juga dibikin sangat cantik ya, dengan relief batang pohon, dibuat sangat real. Kemudian juga ditambahkan hewan-hewan, tampilannya jadi sangat nyata lagi, teman-teman. Kira-kira seperti apa untuk lantai 2-nya? Yuk kita langsung lihat, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah masuk di lantai 2-nya ya. Untuk lantai 2 di sini tampilannya juga sangat cantik, teman-teman. Untuk area pertama di sini difungsikan sebagai area foyer atau tempat duduk santai ya. Untuk bagian lantai di sini juga masih sama dengan koridor yang ada di lantai satunya.
Kemudian di bagian dindingnya, di sini dia menggunakan bata expose yang kemudian di finishing dengan cat warna putih. Sedang untuk pencahayaan, di area foyer ini juga sangat bagus ya. Berhubung di kanan saya terdapat 2 bukaan jendela cukup besar, yang pastinya pencahayaan juga bisa masuk dengan maksimal. Di bagian plafon dipercantik dengan adanya tanaman sintetis teman-teman. Ya, terasa semakin sejuk ya untuk di area ini. Kita lihat untuk area yang ada di depan saya sekarang teman-teman. Untuk area ini difungsikan sebagai area ruang makan ya, yang bercampur dengan pantry mini. Di sini digunakan untuk tempat menaruh kulkas dan juga sink ya. Kemudian juga di bagian dinding ditambahkan semacam kabinet, guna kita bisa taruh pernak-pernik hiasan teman-teman. Nah, di balik dinding ini nantinya terdapat kamar mandi sharing ya, yang bisa difungsikan untuk para pengunjung yang menginap di lantai 2-nya. Berhubung di lantai 2 ini nantinya terdapat 4 kamar tidur teman-teman. Kira-kira seperti apa kamar tidur di lantai 2-nya? Yuk kita langsung lihat teman-teman. Sebelum kita mengeksplor area kamar tidurnya, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu area selasar di lantai 2 ini. Tampilannya didesain dengan sangat cantik, bagian lantainya masih menggunakan material yang senada dengan koridor di lantai 1. Sementara untuk dindingnya menggunakan konsep bata expose sehingga terlihat lebih menarik. Selain itu, bagian pilar juga masih dihiasi dengan sentuhan desain klasik yang membuat area ini terlihat semakin istimewa. Oke teman-teman, itu tadi ya review lengkap untuk rumah guest house-nya. Gimana menurut kalian untuk tampilan desain dan juga tatanan layout-nya? Sangat menarik sekali ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sesuai janji saya di awal tadi, saya akan menyebutkan untuk perihal harganya teman-teman. Untuk rumah ini disewakan dengan harga 350 juta per tahun ya, dan dijual dengan harga 19,5 miliar. Jika kalian tertarik dengan rumahnya, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah teman-teman. Untuk perihal lokasi juga sangat strategis ya, berhubung rumah ini berada di tengah pusat kota Malang, pastinya ini sangat dekat ya dengan Kaki Tangan, Ijen maupun Balai Kota. Ini hanya butuh sekitar 1 hingga 3 menit saja teman-teman, sangat dekat sekali ya. Untuk lokasi ini dan juga dengan rumah yang sangat menarik ini, pastinya juga sangat bagus untuk tempat usaha ya, seperti cafe, tempat spa, ataupun guest house seperti saat ini. Nantinya apabila kalian membeli rumah ini juga untuk usahanya bisa kalian teruskan ya untuk rumah guest house-nya. Oke, mungkin sekian untuk review rumah kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan pamit, sampai berjumpa lagi di jalan-jalan review properti berikutnya. Bye!